بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علينا فتوى العارفين وارزقنا في الدين وارزقنا كمال الصالحين. إنا كنا من صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأجمعين وأمته وخصوصا مشايخنا ومعلمينا ولمن ربنا علينا ولمن أحسن إلينا شر إليهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع حتى على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله وابتغاء مرضات الله. بالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. فصل: فإذا أراد الشروع في القراءة استعاذ فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا قال الجمهور من العلماء. وقال بعض السلف يتعوذ بعد القراءة لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وتقدير الآية عند الجمهور إذا أردت القراءة فاستعذ. Bab tentang disunnahkan membaca ta'awuz al-isti'adzah. Kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung a'udzu billah kepada Allah minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. فإذا أراد الشروع في القراءة استعاذ. Dan apabila kita hendak memulai membaca Al-Quran maka ista'adha, minta perlindungan. Faqala, dan mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billah bukan bagian daripada surat. Bukan bagian daripada surat. Ya. Jadi sunnah. Dengan firman Allah dikatakan fa iza qara'tal Qur'an, kalau hendak kamu membaca Quran maka bacalah isti'adzah, perlindungan. Hakaza qala al-jumhur min al-ulama. Inilah yang dikatakan mayoritas ulama. Hakaza, demikianlah qala al-jumhur, mengatakan mayoritas ulama. Wa qala ba'd salaf, sebagian ulama salaf, tapi mayoritasnya kalau mau mulai baca isti'adzah. Wa qala ba'd salaf, sebagian ulama salaf itu 300 belakang namanya salaf. Khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunhum tsumma alladziina yalunhum. Sebagian ulama salaf mengatakan yata'awwadzu ba'da al-qira'ah. Kalau sebagian setelah baca baru baca isti'adzah.
Jadi kita baca Quran dulu, bismillah, kemudian selesai baru baca isti'adzah sebagian. Ya, karena lihat patokan faiza qara'tal Quran pakai fi'il madhi. Apabila telah membaca Al-Quran. Tapi mayoritas ulama wa taqdirul ayat 'inda al-jumhur. Jadi fi'il mudhari', fi'il madhi yuradu fi'il mudhari'. Ya, sesuatu yang menggunakan fi'il madhi ya, tapi maksudnya adalah mudhari' ketika hendak akan. Wa taqdirul ayat 'inda al-jumhur menurut mayoritas ulama idza aradta al-qira'ah fasta'id. Ya Allahumma lakasumtu. Jadi tidak semuanya lakasumtu Allahumma kepadamu aku telah berpuasa. Ini doanya mau buka atau setelah buka, setelah makan. Tidak semua fi'il madhi dikatakan begitu juga. Maksudnya adalah ketika hendak ya itu bisa akan berbuka. Idza aradta al-qira'ah fasta'id. Gitu. Kalau kamu hendak membaca Quran maka mintalah perlindungan kepada Allah. Summa sifatut ta'awudz kama dzakarna. Kemudian sifat daripada a'udzu billahi minasyaitonir rajim sebagaimana telah kami sebutkan. Wa kana jama'atun minas salaf yaquluna a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Dan sebagian juga daripada jamaat kumpulan ulama-ulama salaf ada yang bacanya bukan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bacanya gimana? A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. La wala ba'sa, tidak apa-apa. Kalau ada orang isti'azahnya a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Boleh, la ba'sa. Walakin al-ikhtiyar wal awal. Tapi yang lebih diutamakan isti'azahnya yang pertama. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu isti'azah yang utama. Walaupun boleh kita isti'azah a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Thumma inna at-ta'awudha mustahabun laysa biwajibin. Kemudian mengucapkan ta'awudz, at-ta'awudz itu kalimat a'udzu billah. A'udzu billah minasyaitonir rajim. Ya. Kalau basmalah kan bismillahirrahmanirrahim. Hauqalah la haula wala quwwata illa billah. Istirja' inna lillahi itu kalimat singkatan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ta'awudz artinya kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sunnah bukan wajib. Sunnah bukan wajib. Kalau ada orang tidak baca Quran, tidak baca a'udzubillah, sah-sah saja. Tidak berdosa, tidak wajib. Dikatakan summa inna ta'awudha, sesungguhnya ta'awudz itu adalah mustahab sunnah, laisa biwajibin, tidak wajib. Wa huwa mustahabun likulli qari'in. Dan membaca ta'awudz itu mustahab, disunnahkan bagi setiap yang akan membaca Al-Quran. Sawa'un kana fi sholati aw ghairiha. Mau dalam salat atau di luar salat baca ta'awudz. Ya, wa yustahabbu fi sholati fi kulli raq'atin 'ala as-sahih min al-wajhayn 'inda ashabina. Disunnahkan dalam salat setiap rakaat baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim fi kulli raq'atin, setiap rakaat. Salat subuh baca a'udzubillah, cuma tidak jelas. Ya, sir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca a'udzubillah. Rakaat kedua begitu pula fi kulli raq'atin minal wajhaini. Ada dua pendapat dalam mazhab min ashabina, dalam pendapat mazhab Syafi'i. Tetapi yang diunggulkan adalah pendapat as-sahih yang tepat. Setiap rakaat salat kita baca ta'awudz. Karena kan setiap rakaat baca Fatihah. Ya. Setiap rakaat baca Fatihah. Setiap baca Fatihah itu baca a'udzubillah. Ya, itu jadi sunnah. Lebih sempurna lagi salat kita kalau setiap rakaat kita baca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Isti'adzah. Setiap rakaat salat zuhur begitu pula. Salat zuhur berarti setiap rakaat di salat zuhur, rakaat pertama baca a'udzubillah, rakaat kedua, ketiga serta keempat baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu tiap rakaat bacanya. Wa 'ala al-wajh tsani pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i, innama yustahabbu fi raq'atil ula. Dalam pendapat mazhab Syafi'i yang kedua, dikatakan wajah yang kedua, pendapat kedua, hanya rakaat pertama saja baca isti'adzah. Tapi yang sahih dikatakan oleh Imam An-Nawawi, as-sahih minal wajhaini, ya, itu adalah setiap rakaat baca isti'adzah. Faiza tarakahu fil ula, bagaimana kalau rakaat pertamanya lupa baca? Ini yang mengatakan kalau baca isti'adzah hanya rakaat pertama saja. Dia lupa nih rakaat pertama tidak baca isti'adzah. Fa in tarakahu, dan apabila dia meninggalkannya fil ula pada rakaat pertama, ya ata bihi, maka didatangkan bihi dengan isti'adzah istaniyah pada rakaat kedua. Nah, jadi kalau lupa baca isti'adzah, lupa nih. Ya, sudah khusyuk salatnya, tahu-tahu baca bismillah, lupa tadi enggak baca auzubillah, ya, itu maka dibaca rakaat kedua. Ini bagi yang mengatakan ya rakaatnya hanya pada baca isti'adzahnya hanya pada rakaat pertama saja. Jadi dibaca pada sunnah, sayang-sayang kalau tidak kita lakukan. Jadi kan jangan pikir itu hanya sunnah saja. Sunnah itu artinya, ya, dikatakan yusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarikihi. Sunnah itu diberikan pahala bagi yang mengerjakan, kagak dikasih kalau ditinggalkan, nggak dikasih pahala. Itu sunnah, ya, itu timbang a'udzubillahi minasyaitonir rajim aja, ya, perkara yang gampang, yang kecil tapi diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ganjaran yang lain-lain, ya, muluk-muluk yang kecil-kecil daripada sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilaksanakan. Wa yustahabbu at-ta'awudzu fi at-takbiratil ula fi shalatil janazah 'ala al-ashah al-wajhaini. Dan disunnahkan mengucapkan ta'awudz pada takbirah al-ula, takbiratul ihram yang pertama. Ya. Fi salatil janazah, Allahu akbar. Ya, pada takbir pertama salat jenazah kan bacanya apa? Fatihah. Ya, ketika baca Fatihah itu disunahkan baca isti'adzah. Ya, isti'adzah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Rakaat kedua enggak usah, bukan rakaat kedua, takbir yang kedua. Ya, jadi bukan rakaat kedua. Pada dikatakan at-takbiratul ula, fi takbiratul ula, pada takbir pertama baca isti'adzah. Ya, kalau yang kedua tidak, karena kan selawat. Ketiga doa alal mayyit, yang keempat takbir yang keempat doa buat orang muslimin dan muslimat dalam salat jenazah takbir. Ya, itu. Takbirnya juga harus jelas ya. Takbiratul ihram itu rukun. Takbiratul ihram itu bukan ngangkat tangannya. Kalau ngangkat tangannya dalam salat sunnah. Tapi melafazkan ta'awudz Allahu akbarnya itu rukun. Disebutkan kalau dalam kitab itu kita baca hamzahnya mesti jelas. Kalau tidak jelas tidak sah. Tidak sah. Allahu akbar, Allah. Allah jelaskan takbir. Allahu akbar, Allah, enggak pakai a. Ya. Dasar salatnya, ini rukun. Hanya kalimat Allahu akbar aja masih jelas. Allahu akbar, hamzanya jelaskan. Kalau dibaca hamzanya panjang enggak sah. Allahu akbar. Tahu enggak artinya Allahu akbar? Itu istifham. Apakah Allah Maha Besar? Salah lagi. Ya. Allahu akbar, salah lagi. Artinya beda lagi nanti. Tidak sah salatnya.
ketimbang takbir bisa menyebabkan sholat kita kagak sah. Maka sempurnakan hamzah Pak ya. Ini kadang-kadang kalau imam saking pastinya sampai lupa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Mana hamzahnya? Alhamdulillah. Ini kurang takbir, kurang hamzahnya, tidak sah. Kepanjangan hamzahnya, tidak sah. Panjang baknya, tidak sah, saudara. Karena rukun. Ya, Allah, Allah, Allah kan Allah, oh, nggak ada Allah, nggak ada o, Allahu Akbar. Pasihkan tuh Allahu Akbarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak jelas hamzahnya. Tidak sah imam yang begitu. Ya, makmumnya ya semuanya kena tanggungan imam. Imam berat jadi imam. Ya, itu. Allah gitu. Jangan Allahu Akbar, Allah jangan. Wa yustahabu ta'awudhu fi takbiratil ula, disunnahkan membaca isti'azah pada takbir pertama dalam sholat jenazah. Kedua ketiga tidak, karena isinya bukan ayat Quran. Ya, yang kedua takbir kedua salawat, takbir ketiga doa alal mayyit, doa untuk mayit. Ya, yang keempat doa untuk muslimin dan muslimat, doa isti'azah. Faslun wa yanbaghi an yuhafiz ala qira'ati bismillahirrahmanirrahim fi awwal kulli suratin siwa bara'ah. Fa inna aktsara al-ulama qalu innaha ayatun haitsu kutibat fil mushaf wa qad kutibat fi awaili suwari siwa bara'atun. Fa in qara'aha kana mutayaqqinan qira'atal khatmati aw as-surah. وإذا أخل بالبسملة كان تاركا لبعض القرآن عند الأكثرين فإن كانت القراءة في وظيفة عليها جعل كالأسباع والأجزاء التي عليها أوقاف وأرزاق كان الاعتناء بالبسملة أشد. Dikatakan seyuknyanya menjaga untuk membaca bismillah pada setiap awal surat. Bapak kalau baca Quran setiap awal surat ya dijaga baca bismillah. Mau nyambung nih ya dari surat apa? Dari surat Ad-Duha dengan Al-Insyirah. Baca bismillah. Setiap surat kecuali surat At-Taubah, Bara'ah. Bara'ah itu surat At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi isti'azahnya sunnah. Tapi dijaga basmalah. Ya, disuruh jaga basmalah setiap baca awal-awal surat itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Bismillahirrahmanirrahim. Baca basmalah setiap surat. Kalau khatam Quran baca lagi la ilaha illallah. Setiap wadduha ke bawah lagi. Baca bismillah. Ya. Qalu fa inna aktsarul ulama, karena mayoritas ulama mengatakan innaha ayatun, karena basmalah bagian daripada ayat. Haitsu kutibat fil mushaf, makanya di mushaf Al-Qur'an ditulis bismillah. Makanya di mushaf ada enggak basmalahnya? Ada, udah ditulis, tinggal baca doang. Baca. Haitsu, ya di mana dituliskan dalam mushaf kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Karena ayatun, karena basmalah adalah ayat. Haitsu kutibat fil mushaf, di mana dituliskan dalam mushaf. Wa qad kutibat fi awail suwar,
Dan dituliskan juga bismillah itu di setiap awal surat. Ya, siwa baro'atun, selain baro'ah. Baro'ah itu at-taubah. Surat at-taubah ya itu. Kalau surat at-taubah di awalnya itu dikatakan ya, haramun, tidak boleh baca basmalah. Ya itu baro'atun minallah. Ya, enggak usah baca basmalah lagi. Bagaimana kalau di tengah ayat kedua? Ini khilaf ulama. Imam Ibn Hajar Al-Haythami mengatakan kalau di bawahnya ayat kedua sampai ayat selanjutnya. Ya, jadi batasannya ayat kedua sampai ke bawah. Ya, dikatakan ya faharamun fi awwaliha makruhatun fi asna'iha 'inda Ibn Hajar rahimahullahu taala. Ya, kalau di awal haram kata Ibn Hajar Al-Haythami, tapi di tengah makruh. Boleh tapi makruh. Makruh itu apa? Makruh itu dikerjakan, ya, dikerjakan tidak mengapa, ditinggalkan dapat pahala, kebalikan sunnah. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan jangan apa. Kalau makruh dikerjakan jangan apa, ditinggalkan dapat pahala. Nah, ada jengkol nih. Nah, gimana nih, makan kagak? Katanya jengkol makruh. Kenapa kalau lagi sholat bisa mengganggu? Ya, bisa mengganggu. Gimana ada jengkol? Mana enak banget itu jengkol. Boleh. Ya, jangan makan jengkol. Kalau biar niat tidak. Kenapa? Makan bawang aja lagi sholat itu, mau sholat makan bawang makruh. Mau sholat nih, makan bawang. Kenapa? Karena dapat mengganggu. Sama rokok. Habis rokok sikat gigi, bersiwak. Kenapa? Itu nanti mengganggu jamaah yang di sebelahnya. Itu makruh. Ya, itu. Tergantung yang rokok yang kagak nih, mau yang makruh atau mau yang haram, tinggal pilih aja dah tuh. Ya, itu. Kalau yang gang rokok mah saya aman-aman aja. Tapi apa? Kalau mau sholat, mau ibadah, ingin perkumpulan orang banyak, jangan ya mengganggu. Artinya maka disunahkan untuk bersiwak. Disunahkan bersiwak itu dalam artian agar kita tidak mengganggu jamaah yang ada di sebelah kita. Duduk ini orang bau amat sih ini. Ya, akhirnya tidak usuk. Fa in qara'aha kana mutayaqqinan qira'atul khatm aw surah. Kalau lagi khatam Quran dia baca basmalah, maka yakin dia telah menghatamkan Quran. Ini lagi khatam Quran kita baca. Setiap pindahan surat, setiap awal surat dan pindahan setiap ganti surat dia baca basmalah, maka mutayaqqinan dia yakin qira'atul khatmati aw surah telah menghatamkan Al-Qur'an atau telah membaca satu surat. Membaca surat Al-Mulk baca a'udzu baca basmalah. Ya, itu. Kalau a'udzunya enggak dibaca dia sunnah. Tapi ya basmalah ini bagian daripada surat. Kalau dia lagi hatam Quran kagak baca basmalah maka belum hatam Quran namanya. Wa idza aqalla bil basmalati kana tarikan li ba'dil Quran indal aktsarin. Dan apabila dia tidak lakukan tidak membaca basmalah di setiap awal surat, karena tarikan maka dia telah meninggalkan sebagian ayat Al-Quran indal aksarin menurut mayoritas aksarin yang banyak pendapat mayoritas. Fa in kanatil qira'atu fi wazifatin 'alaiha ju'lun, dan jikalau membaca Al-Quran itu ya adalah sebuah pekerjaan yang ada gajinya, ju'lun, ada upahnya. Kal asba membaca 1/4, 1/7, membaca 1 juz, ya habis itu dikasih duit. Ada ngaji kubur misalkan, ada yang kasih upah walaupun ya ulama ada yang boleh dan tidak ya mengambil upah daripada baca Al-Qur'an misalkan gitu. Kalau dia baca basmalah maka dia berarti sudah menunaikan kewajibannya. Kalau tidak pantas untuk mendapatkan itu. Karena tujuannya menghatamkan Al-Quran. Nggak boleh dapatkan itu. Berarti dia telah zalim. Kalau di setiap suratnya kagak baca basmalah. Gitu. Jadi gitu. Kalau pengen hatam Quran, ya baca basmalah setiap suratnya. Setiap awal surat dia baca basmalah. Kalau tidak baca basmalah,
berarti belum hatam Quran namanya. Ya, kecuali surat Baro'ah. Kalau surat Baro'ah dikatakan ya makruhatun fi awwaliha menurut Imam Ramli rahimahullahu taala, kalau baca basmalah di awal surat makruh menurut Imam Ramli, kalau di tengahnya sunnah. Ya, kalau guru kami mengajarkan ayat kedua aja udah boleh baca basmalah. Ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat menurut mengikuti pendapat mazhab perkataannya Imam Ramli dalam mazhab Syafi'i. Jadi boleh baca basmalah rakaat, orang baca basmalah rakaat kedua boleh saja, bukan rakaat pada ayat kedua. Jadi hitung pertengahan itu sudah mulai ayat kedua. Ayat pertama yang bilang makruh, ada yang bilang haram, ditinggalkan oleh Adam, ya al-khud min akhlaq. Kalau yang kedua, ketiga, ayat kedua, ketiga, keempat sampai akhir, ya ada yang mengatakan makruh, tapi ada yang mengatakan sunnah. Imam Ramli rahimahullah taala mengatakan sunnah. Jadi boleh-boleh saja kalau di tengah-tengah baca basmalah. Ya, ini kan surat Baro'ah, enggak, ulama ada pendapat di sana. Jadi kalau Bapak lagi baca Quran, hatam Quran, baca basmalah. Kalau setiap awal surat kalau tidak dibaca, tidak hatam Quran namanya. Karena meninggalkan sebagian ayat Al-Quran, belum hatam. Atau lagi pengen baca surat Al-Quran, mau baca surat misalkan Al-Baqarah, Ali Imran. Orang kalau di rumahnya baca Al-Baqarah, Ali Imran setiap malam dia rutin, maka rumahnya terjaga dari sihir. Ya, Zahrawan akan bercahaya rumahnya. Kalau rumahnya pengen dijaga, pengen ada orang yang pengen ngirim perlu, pengen apa, baca Al-Baqarah dan Ali Imran rutin tuh. Setiap hari baca. Maka akan dijaga minal batalah. Dalam riwayat Imam Muslim, batalah artinya as-sihir, sihir. Baca tuh. Al-Baqarah, Ali Imran. Ini orang yang punya usaha, yang suka baca, orang yang benci baca tuh. Al-Baqarah sama Ali Imran. Fa'innahuma ghamamatan, akan menjadi naungan nanti pada hari kiamat dan juga bisa menjadi penangkal daripada sihir rumahnya. Oh, kalau lagi ini kan ramai itu, lama, api-api berterbang-terbang. Kasus 98 ya, yang lagi rame-ramenya Ketukun ya. Itu saya lagi di pondok itu. Ya, itu ninja yang pas ninja tuh terbang-terbang itu kita lagi di pondok jagain kiai di pesantren. Ya, itu yang kalau terbang-terbang tuh lalu lampu api-api pada terbang-terbang itu biasa. Ya, orang-orang ada sihir, ada yang begitu ada. Maka ada penangkalnya diajarkan. Mau tidur baca Ma'uwidatain, Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, baca usapin dan tiup usapin seluruh badan. Baca Al-Baqarah, Al-Imran ya. Maka bacanya pakai basmalah. A'udzubillah dan basmalah setiap awal surat kecuali surat At-Taubah. Kalau kita pengen hatam Quran belum hatam namanya. Kalau tidak baca basmalah di tiap surat. Wa idza akhalla bil basmalah, dan apabila tidak dibaca basmalahnya, kana tarikan li ba'dil Quran, maka dia telah meninggalkan sebagian Al-Quran indal aktsarin menurut pendapat yang banyak, mayoritas. Fa in kanatil qira'atu fi wazifatin 'alaiha ju'lun, kalaulah membaca Al-Qur'an adalah sebuah pekerjaan dia, wazifah yang memang ada upahnya. Ya, misalkan ya, membaca rubu, membaca hizab, membaca satu juz, allati 'alaiha awqaf, yang di mana dibayar pakai uang awqaf. Awqaf itu Kementerian Wakaf. Kalau di Mesir, negara-negara Arab, itu imam-imam masjid, khatib-khatib digaji ya pakai Kementerian Wakaf. Jadi digajinya bukan dari masjid tapi memang dari kementerian ngurusin. Di Indonesia belum ada, yang mayoritas muslim ini belum ada, cuma masjid-masjid ya Istiqlal, masjid-masjid besar saja yang ini semua yang dibawa wakaf Azhar mendapatkan gaji. Maka kalau lagi baca Quran itu mesti dibaca basmalahnya. Ya, tidak pantas katanya mendapatkan gaji kalau dia lagi baca Quran kagak baca basmalah, jangan digaji. Ya, ini ju'lun.
Ya, jualan itu ada upahnya. Ya. Atau wa arzak atau arzak, ada yang ngasih lagi pengen hatam Quran, yang undang nih rumahnya lagi pindahan rumah. Ayo saya lagi baru bangun rumah nih, undang para hafal Quran. Ayo ke rumah saya baca masing-masing 1 juz ya untuk rumahnya bisa hatam Quran. Jangan dikasih kalau tiap suratnya kagak baca malah aja belum pantas seorang menerima zalim. Kalau dia terima di akadnya itu hatam Quran tetapi kagak baca basmalah tiap surat, maka yang menerima zalim, dia belum hatam Quran katanya. Gitu. Enggak boleh hidupkan Quran tuh kalau pengen pindahan rumah ya baca Al-Baqarah Al-Imran. Kalau bisa bagus akan Quran, panggil para penghafal Quran. Ya punya usaha di mana biar terjaga rumahnya. Kana al-i'tina bil basmalah asyad, maka menjaga basmalah ketika seseorang diberi gaji dengan gaji dari kementerian atau dari orang yang ngasih, maka menjaganya lebih harus lagi. Ya itu. Jangan gak pakai basmalah. Apalagi imamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pakai bismillah udah. Ya, walaupun nanti kalau di Masjidil Haram bismillahnya pakai tapi kagak nampak. Mazhabnya Hambali. Ya, karena basmalah bagian daripada apa? Cuma bedanya di sini nyaring kedengeran, di sono kagak. Imam Sudais itu pernah ngimamin di Istiqlal. Imam Sudais, tahu Imam Sudais? Ya, beliau itu ya karena orang alim ya, ketika berada di mana bisa nyesuaiin diri. Ketika beliau imam di Istiqlal, beliau seumur-umur belum pernah baca Bismillahirrahmanirrahim nampak jelas di Madinah, di Mekah, Masjidil Haram. Tidak pernah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Beliau waktu biasanya kalau waktu saya pergi haji dan umrah maghrib dia biasanya imamin. Tidak, bismillahnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bismillahnya kalau ketika beliau imamin Istiqlal pakai bismillah dia. Bismillahnya jelas. Karena dia tahu nih di Indonesia mazhabnya Syafi'i, ada orang dari mana-mana di Indonesia ngilangin bismillahnya. Gurunya yang di Mekah sana ngajarin kalau dia lagi di tempatnya di Indonesia mazhab Syafi'i dia pakai bismillah. Dia lagi ngajarin murid-muridnya. Nah, tapi ada orang yang kekeh, nggak boleh bismillah, sahabatnya itu kadang-kadang repot ya begitu. Gurunya ngajarinnya bagaimana ketika orang makan nasi dikasih nasi. Ya, di Al-Abdarul Fala biasa makan nasi, kasih pakai kunut. Kemudian dikasih jagung, belum makan. Ya, kita dikasih roti, biasa makan nasi. Ya, bang udah makan bang? Belum. Tapi udah makan roti tadi, nah itu udah makan namanya. Biasa makannya nasi dikasih roti, dikasih jagung, dikasih lontong. Walaupun lontong terbuat dari nasi, belum makan juga pulang. Pak udah pulang Pak, udah makan Pak? Belum makan. Padahal lontongnya 3. Belum makan namanya. Nah, begitu. Jadi kalau kita lagi di mana-mana, kita harus paham. Ya, di sini kebiasaannya apa? Saya dulu di Mesir. Ya, di masjid samping rumah saya mazhabnya Hambali. Kita ikuti kalau kita lagi imam. Ya, pernah kita ngimamin. Kalau di Sudan Maliki, pindah lagi mazhabnya. Ya, itu pernah saya lagi ayam tasyrik. Saya takbir hari ke-13. Kan kalau kita kan 11, 12, 13 di sono cuma sampai 12, 13 enggak. Takbir dimarahin kita. Wow, kita pendatang di sana ya, mahasiswa kita kan ngimamin biasa, ngimamin di sana. Ya, itu dimarahin. Pas saya baca-baca buku, oh ternyata mazhab Maliki itu cuma sampai 12 aja, 13-nya kagak. Kan kita kalau lagi di rumah orang berbeda dengan kebiasaan mereka, kitanya yang salah, bukan yang tempat situ yang salah, bukan orang sini yang salah. Kita yang salah. Kalau kagak mau runut, jangan jadi imam, itu maksudnya. Diajarkan ya itu di basmalah kalau lagi ada upahnya itu lebih lagi harus dijaga. Liyastahiqqa ma ya'khudhu yaqinan, agar yang dia terima daripada upah itu yakin dia telah menghatamkan Quran. Ya, jadi baca basmalah ya, kecuali bara'ah.
fa innahu idza aqalla bi lam yastahiqqa syai'an min al-waqfi 'inda man yaqul al-basmalatu min awail as-suwar. Dan sesungguhnya apabila dia tidak membaca basmalah di tiap-tiap surat, la yastahiqu syai'an min al-waqf, enggak boleh ngambil tuh. Enggak boleh menerima upahnya, enggak menerima gajinya, enggak boleh. Kalau di Istiqlal gajinya dari pemerintah pegawai negeri itu Imam Istiqlal. Kemarin Ustaz Wahid muazzin Istiqlal ya, khatib kita meninggal dunia ya belum lama itu. Itu muazzin biasa kalau tarawih di sini ngimamin qiyamul lail. Beliau itu pegawai negeri. Ada SK-nya. Ya, itu digaji. Nah, kalau disuruh nanti di sana enggak baca basmalah ya maka dikatakan tidak boleh ngambil gaji, lam yastahiq, enggak berhak dia ngambil gajinya minal waqfi, daripada harta wakaf yang diambil dari uang negara ya. Indaman yaqul, bagi siapa yang mengatakan bahwasannya basmalah min awail suwar, bagian daripada ayat-ayat di awal surat. Wa hadhihi daqiqatun nafisa, dan inilah perkara-perkara yang detail, yang luar biasa, ya ta'aqqadul i'tina, yang mesti kita perhatikan dan kita sebarkan ke yang lain ya. Wa isya'atuha, dan disebarkan ke yang lain. Jadi biar paham, baca basmalah ya, setiap surat baca ya. Jangan kita ngajinya cuma dengar doang, oh dia tuh kagak baca. Misalkan kita ke Mekah, wah di sono bismillahnya gak jahar, berarti kita jangan begitu, harus baca. Jangan hanya dengar saja. Dengar beda dengan kalau kita belajar. Oh ternyata pendapatnya begini. Oh di sana nggak pakai kunut, maka berarti semuanya sudah pakai kunut kan? Dulunya nggak begitu. Dulu di Mekah, di Madinah itu mazhabnya Maliki. Maka Imam Malik Imam Darul Hijrah. Dulu Imam Malik Maliki. Sekarang di Mekah Madinah bukan Maliki, Hambali ya. Dulunya bukan Hambali, Maliki dulunya. Ya. Nah, dulu setiap di masjid Haram itu ada mufti-muftinya. Ada mufti Syafi'i termasuk ulama kita ya. Khatib Ali bin Angkabawi jadi imam Masjidil Haram. Ya, itu ya ada imam-imam, ada mazhab Syafi'i, Hambali itu kayak di Masjid Azhar. Di Masjid Azhar ada mufti-muftinya masing-masing. Ya, jadi semuanya. Jadi jangan patokan kita lihat di sono kagak pakai kunut, di sini lantas pakai kunut. Di sono kalau dia imam sudes, kalau imamin di sini subuh pakai kunut dia. Cuma dia kagak imamin di sini subuh. Ya, karena dia paham di sono mazhabnya Hambali, di sini itu orang yang belajar. Ya, kalau yang belajarnya benar-benar dipakai. Ya itu. Ya, jadi ini tentang basmalah dan isti'adzah. Kalau isti'adzah itu bukan bagian daripada ayat Al-Qur'an, tapi sunnah untuk membacanya. Kalau basmalah mengatakan basmalah bagian daripada awal tiap-tiap surat, yang mengatakan mayoritas ulama gitu. Nah, walaupun sebagian bilang tidak. Kalau yang menyatakan bagian daripada tiap-tiap surat, maka membacanya itu adalah diharuskan. Kalau dia membaca Quran tidak baca basmalah, berarti belum menyempurnakan bacaan Qurannya, belum menyempurnakan hataman Qurannya, belum bisa hafal Quran, belum bisa. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Itu namanya qiraat, boleh. Ya, tapi harus ada ilmunya. Ya, Fatihahnya juga beda nanti. Ya, ada baca gini. Nah, ini saya baca qiraat, ya, qiraat 10 saya baca ini, Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Jadi ada Maliki yaumiddin. Ada yang baca Maliki yaumiddin, ada Maliki yaumiddin. Nanti waras bacanya. Ada ilmunya. Kalau kita pengen imamin di Al-Darul Falah, ngomong saya akan baca qiraat ya. Silakan qiraat Nafi', riwayatnya Warash. Ya, An-Nafi' boleh. Ya, jadi lihat riwayatnya.
Ya, wadduha pakai taklil, wadduha pakai imalah, ada ilmunya. Jadi boleh Maliki Yaumiddin boleh baca. Kalau mau susi, riwayat susi, ya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Ihdinas siratal mustaqim, Ihdinas siratal mustaqim. Ada yang pakai sad, ada yang pakai sin, ada yang pakai zal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada ilmunya. Yang belum dapat ilmunya jangan dipakai. Ya, yang udah punya ilmunya pun jangan langsung pengen pakai gitu aja. Dikasih tahu imam. Boleh baca qiraat. Kalau di Masjid Al-Azhar Ramadan itu bacanya qiraatnya ganti-gantian. Ya, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil hum yuqinun wa bil akhirah. Ya. Orang Sumatera senang banget nih wa bil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada jalurnya. Ya, itu boleh dipakai. Ya, boleh dipakai. Itu dipelajari. Alhamdulillah kita di Darul Hasbi, alhamdulillah ada ustaz-ustaz di sana yang punya qiraat. Ya, jadi ada yang baca sudah punya sanad ilmu qiraat 10. Ya, qiraat 10. Ya, ada ilmunya. Selesaikan dulu satu, ngambil sanadnya, hafiznya ngambil, baru ngambil yang lain. Ya, kayak Ustaz Fuad, Ustaz Abdul Khairi itu udah ada sanadnya. Ya, qiraat 10. Ya, bisa saja imam Darul Falah pakai qiraat, nanti kesian makmumnya. Wadduha bilang wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kehe idghamnya enggak ditahan, idgham nun sukun ketemu ya sama waw enggak ditahan. Itu ada ilmunya. Kan sini imamnya apa-apa dibaca apa nih, rame Masjid Darul Falah gara-gara imamnya. Tapi dikasih edukasi untuk mengenalkan ilmu qiraat, ya itu boleh saja. Maka kemarin Profesor Saiful Munimar dulu, saya ini bukan bidang saya ilmu qiraat. Ilmu qiraat itu hobi saya. Hobi beliau tuh. Pak Profesor Saiful Munawar atau di Kantor, ilmu qiraat bukan bidang saya, tapi hobi. Kalau hobi udah di atasnya bidangnya, itu hobi memang sudah qiraat. Itu. Kalau saya masih belajar, masih baca qiraat, masih belajar. Jadi boleh. Nah, yang penting yang punya ilmunya. Jangan cuma ikut-ikutan doang denger di kaset dipraktekkan, jangan. Ada ilmunya, jangan. Kemudian yang kedua, kalau pengen ngimamin pakai qiraat, kasih tahu dulu makmumnya yang nggak biasa. Insya Allah saya akan baca qiraat, ya misalkan baca qiraat riwayat misalkan Susi atau Duri. Ya, nanti ada Ibnu Katsir, saya baca Ibnu Katsir. Ya Kumbul, ya Bazi Kumbul misalkan. Sekarang kan ada cabang qiraat yang misalkan Ibnu Katsir, "Dzalikal kitabu la raiba fihi huda", dibaca hinya baca panjang. Nah, jadi ada ilmunya. Nah, makin kita jelaskan ilmu Quran makin luas. Belum ada apa-apanya kita mempelajari ilmu Quran itu ya. Mungkin ini saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya berbagi kepada kita sekalian.
صلى الله عليه وسلم من الشاكرين إلى الناعمين وأمين في مزيدا. ربنا لك الحمد كما ينبغي للكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك أمن النبيين حفظ المرسلين على الملائكة المقربين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.